Siapa kamu bela Islam? Memangnya kamu lebih hebat dari Islam? Siapa kamu bela Allah? Memangnya kamu lebih hebat dari Allah? Kalau seorang alim nggak akan ngomong begitu. Kita perlu bedakan antara bagaimana kita membela Allah, membela agama Allah, beribadah kepada Allah, dan bersalat kepada Rasulullah ini. Ini gambaran. Kalau kalimatnya begini, Allah nggak perlu pembelaan darimu, Allah nggak perlu ibadahmu, Nabi Muhammad nggak perlu salawat darimu, itu benar. Tapi jangan dikatakan kamu nggak perlu salawat, kamu nggak perlu bela Allah, itu salah. Beda kalimatnya. Memang Allah nggak perlu bantuan dari kita, Allah Maha Kuasa. Tapi kita perlu membantu, menolong Allah. Makna menolong itu apa sih? Bukan Allah itu lemah lalu kita tolong. Bahkan Al-Quran sendiri bisa menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang yang beriman, jadilah engkau penolong Allah. Jadi Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Tapi kita perlu beribadah, penghambaan kita untuk dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad gak perlu dengan salawat kita. Tapi kita perlu dengan salawat kita agar mendapatkan rahmat dari Allah. Kan begitu. Kita yang perlu, Allah gak perlu. Jangan dilemahkan semangat orang gak perlu. Ente ini siapa membela Allah? Ini kan kalimat kurang ajar. Al-Quran akan dilawan. Jangan bikin nyakiti. Ada orang-orang mendirikan suatu perkumpulan untuk melawan membela Allah. Jangan diremehkan ini. Kayak Wahab Hasbullah waktu menggelari Ansor, itu adalah kembali kepada Ansarullah, sahabat Nabi yang di Madinah, Ansor mau dihinakan kayak Wahab Hasbullah. Ayo, salah dia memilih Ansor. Atau kalimat orang yang membuat pembela Islam, pembela agama Allah, kita katakan kamu itu siapa membela Islam, membela Allah? Anda jangan merusak semangat perjuangan orang beriman. Bahkan pembela Sayyidina Isa alaihissalam, nahnu ansari ilallah, nahnu ansarullah, akulah penolong Allah. Jadi di saat kita menjadi penolong Allah, itu orang beriman ngerti, bukan Allah minta pertolongan kita, bukan. Hanya orang di luar kayak Yahudi yang nggak paham. Waktu man alladzi yuqridullah qardan hasana, barang siapa mengutangi Allah, wah, orang Yahudi senang. He, Allah fakir ya, kita berarti kaya dong. Lah inilah orang yang merendahkan orang yang namakan dirinya pembela Islam, dia kayak Yahudi. Orang yang merendahkan orang yang mengatakan dirinya Ansarullah, dia seperti orang Yahudi tadi. Kita kan ada Ansor. Ada pembela, ada pejuang Islam, pembela Islam. Jangan direndahkan, hati-hati. Kita kadang-kadang sedih dengan kalimat-kalimat. Itu bukan ustadz, itu bukan ustadz. Kan orang kafir waktu itu mendengar mandalladzi yuqridu qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Barang siapa menghutangi Allah akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ini orang Yahudi itu melesetkan. Laqad sami'a Allahu alladziina. Laqad sami'a, Allah telah mendengar. Alladziina qalu, mereka orang berkata, innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, kita kaya. Jadi orang Yahudi begitu. Lihat tuh di Al-Quran, Allah tuh fakir, minta diutangin, kita yang kaya. Ini kan meremehkan pembela. Maka kalau ada orang menamakan dirinya pembela agama Allah, pembela Al-Quran, pembela Islam, itu ada contoh. Bukan berarti Allah perlu pembelaan, tidak. Kita yang perlu membela agar kita disayang, dicinta oleh Allah. Intan surullah yang surkum, kalau engkau menolong Allah, kau akan ditolong. Jangan lalu meremehkan, lalu berkata, memang Allah lemah ya, kita kuat dong, Allah minta pertolongan dari kita. Yahudi, hati-hati ini. Makanya tolonglah kalimat orang bersemangat li'ila'i kalimatillah. Bahkan Nabi mengatakan, jihad yang benar apa? Litakuna kalimatullahi al-ulya, agar kalimat Allah yang ditinggikan. Kan sudah tahu Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, gak perlu ditinggikan lagi. Cuman kenapa Nabi mengajari berjihad, membela agama? Kenapa? Kita yang ingin selamat agar umat Islam tentrem, lestari, tidak dikuasai oleh orang-orang di luar Islam, tidak dinodai agama, tidak ada macam-macam dengan Al-Quran. Kita perlu berhati-hati deh. Kalau itu mungkin dinasihatkan ulama, bukan ulama. Nggak perlu diikuti orang-orang seperti itu, karena dia melemahkan, meremehkan orang berjuang, meremehkan orang-orang besar seperti Kiai Wahab Hasbullah, beri nama Ansor, itu kembalikan kepada Ansor yang ada di Madinah, Ansarullah, pembela Nabi, pembela Allah. Mau direndahkan orang seperti itu, hati-hati. Termasuk yang pakai gelar pembela pejuang-pejuang, jangan direndahkan. Pakai omongan-omongan guyonan semacam itu. Urusan kebenaran jangan pakai guyonan ya ikhwan. Jangan Anda merusak umat, jangan memecah belah. Jangan, ya kita perlulah insaf lah. Kita berjuang juga nggak banyak-banyak amat, mau gembosi orang yang berjuang di jalan Allah. Tolonglah ya. Semuanya kalau berbicara yang benar. Omongan saya pun bisa salah, kan, tapi paling tidak ya, jangan sampailah kita tuh tidak berhati-hati. Kalau saya diomong ya saya bisa salah dong. Saya manusia dan banyak kesalahan saya. Cuman di saat hal-hal semacam ini saya sedih. Kalau mendengar, kalau seandainya betul. Memang saya pernah mendengar, sudah lama saya mendengar. Nggak tahu siapa yang ngomong, saya nggak tahu. Ini nggak paham Al-Quran orang ngomong begitu. Persis sampai orang Yahudi nggak ngerti. Seolah-olah kalau Allah mengatakan siapa, Allah ngomong pinjamkan kepadaku. Seolah-olah dianggap Allah fakir beneran. Kalau ada orang, tolonglah Allah. Allah lemah, perlu saya tolong. Ini kan sama orang-orang kafir Yahudi itu. Orang-orang di luar Islam.
Sementara kita bicara orang Yahudi sendiri, orang Yahudi kita tidak merendahkan agama lain. Orang Yahudi mereka percaya dengan Tuhannya Allah. Cuman di Arab waktu itu menghina Nabi. Karena waktu ada ayat turun, man dalladhi yuqridullah qardan hasana. Mengejek sebetulnya, padahal mereka orang Yahudi juga beriman Allah yang Maha Kuasa. Mereka beriman, meyakini kuasa dari Allah, cuman mengejek. Makanya di akhir zaman ada orang niru gaya orang suka ngejek begitu. Memangnya siapa ente bela Allah? Allah tidak perlu belaan sama ente. Memangnya ente siapa? Seolah-olah ente lebih gede dari Allah. Wah, ini kan persis orang yang gak paham agama tadi pada zaman Nabi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kalau ada orang yang punya ucapan semacam itu, tolong segera ditarik dan minta ampun kepada Allah. Memberikan kalimat kepada orang yang menyatukan umat. Ini kan merendahkan, coba. Kita merendahkan ulama besar pada zaman dulu. Syekh Wahab Hasbullah orang soleh. Kita merendahkan orang akhir zaman ingin berjuang di akhir-akhir. Kita merendahkan orang. Merendahkan apakah diajarkan oleh Rasulullah? Nggak boleh orang ingin berjuang di jalan Allah. Aku akan menjadi pembela Allah. Aku mati di jalan Allah. Lalu direndahkan. Ente ini siapa pembela Allah? Loh, kan lemah nanti. Hati-hati ya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab.